Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai al-bai atau biasa disebut dengan jual beli dan samsarah biasa disebut dengan makelar yang disusun oleh 1. Malahima Uliyah Nim akhir 24 dan yang kedua Khairunisa Salsabila Azaidah Nim akhir 25. Pengertian al-bai atau jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asyira atau beli. Kata al-bai yang berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari kata al-bai diartikan jual beli. Menurut para ulama mazhab, yang pertama ada mazhab Hanafiyah. Hanafiyah secara umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus. Harta mencakup zat atau barang atau uang. Yang kedua, Malikiyah merupakan akad muwadah atau timbal balik atas selain manfaat atau bukan pula untuk menikmati kesenangan bersifat mengalah. Salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak. Objeknya jelas dan bukan utang. Yang ketiga adalah Syafi'iyah, adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Yang terakhir ada Hanabilah, ialah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. Seperti yang tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Rukun jual beli. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna atau berakal balik dan rusyid. Selanjutnya ada barang yang dijual belikan atau objek jual beli. Syarat-syaratnya yang pertama, barang itu ada ketika transaksi atau biasa disebut dengan akad, atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misal, barang itu masih di gudang karena di ruangan tokonya sudah tidak muat barang banyak. Yang kedua, barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah khamr, binatang babi, tidak sah menjadi objek jual beli. Karena barang-barang tersebut yang oleh syariah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang Islam. Yang ketiga, barang itu telah dimiliki. Artinya, barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Yang keempat, barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung, seperti jual beli saham. Rukun jual beli yang selanjutnya adalah harta. Syarat-syarat harta yakni yang pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual harus jelas jumlah nominalnya. Yang kedua, harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek. Yang ketiga, jika jual beli dilakukan dengan barter atau tukar menukar sesama barang, kalau barangnya sejenis, maka nilai harga, kuantitas, dan kualitasnya harus sama. Tetapi, jika barangnya tidak sejenis, maka
Nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda, tapi penyerahannya ketika akad berlangsung. Yang selanjutnya ada ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul yakni yang pertama, ungkapan ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Yang kedua, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat, seperti toko, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat, atau sikap yang menunjukkan adanya ijab qabul. Macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli sah. Jual beli sah merupakan jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang telah ditentukan. Misal, seseorang membeli sebuah mobil Avanza seri G. Mobil itu sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli. Tidak ada cacat, tidak rusak, ada bukti milik yang sah dari penjual. Tidak terjadi manipulasi, spesifikasi mobil dan harga mobil itu telah diserahkan. Tidak ada hak hiar dalam jual beli tersebut. Selanjutnya ada jual beli tidak sah. Jual beli tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun dan syarat jual beli. Contoh, jual beli yang tidak sah. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Pengertian samsarah atau maklar. Samsarah merupakan sebagai perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Samsarah juga merupakan bagian dari perilaku akad atau sebagai subjek jual beli. Seperti yang diriwayatkan dalam Quran surat Yusuf ayat 72. Yang artinya, penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Selanjutnya ada rukun samsarah. Yang pertama ada al-muta'aqidani, atau biasa disebut dengan maklar dan pemilik harta. Untuk melakukan hubungan kerjasama ini, maka harus ada agen atau penengah dan pemilik harta supaya kerjasama tersebut berjalan dengan lancar. Seorang simsar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram, yang syuhbat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa simsar harus segera memberikan imbalannya. Yang kedua ada mahal al-ta'aqud, yang biasa disebut dengan jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi. Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat atau haram. Juga nilai kompensasi atau upah harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada simsar adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Pekerjaan maklar hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan maklar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan dari kedua belah pihak yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli.
Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, ataupun penipuan. Yang kedua, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata. Yang ketiga, objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang misalnya narkoba dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai al-bai dan samsarah. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.